Sejumlah wilayah Jabodetabek kembali diguyur hujan deras dan juga beberapa hari terakhir, baik itu hujan ringan maupun sedang, BMKG memprediksi musim hujan masih akan terus terjadi hingga masuki periode awal bulan Februari mendatang. BMKG juga menjelaskan musim hujan Februari 2024 nanti disebabkan oleh aktivitas monsun Asia yang disertai dengan adanya potensi seruakan dingin sehingga berpengaruh terhadap peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan juga ada di selatan ekuator. Nah, seperti apa potensi banjir dan serta pencegahannya kita langsung tanyakan ke Pak Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Isnawa. Waalaikumsalam Mas. Ya, Siap. tadi pagi sudah hujan sejumlah wilayah di Jabodetabek. Pak Isnawa, melihat curah hujan yang cukup tinggi ini, bagaimana kemudian koordinasi Anda dengan BMKG agar potensi banjir ini bisa diwaspadai, Pak? Ya, makasih Mas. Jadi Hmm. begini, BPBD DKI Jakarta kan kami terus terkoneksi ya berhubungan dengan prediksi cuaca dari BMKG. Hmm. Kami setiap 3 jam selalu merilis, mempublish bagaimana kondisi Jakarta ke depan, apakah Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, sampai Pulau Seribu itu apakah akan potensi angin kencang, Hmm. petir ya, kemudian hujannya cukup lebat. Nah ini kita monitor terus setiap jam per jam, apalagi memasuki musim penghujan saat ini. Kemudian BPBD DKI Jakarta juga kami memantau bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air memantau 13 tinggi muka air yang ada di DKI Jakarta. Jadi kalau Hmm. prediksi hujannya cukup ekstrim, kami sudah bisa memperkirakan beberapa kelurahan RT RW di Jakarta yang mungkin akan berpotensi mengalami genangan atau banjir Hmm. dampak dari ketinggian atau luapan dari air kali dan sungai. Nah, tentunya memasuki musim penghujan dari November yang lalu kami sudah melakukan berbagai upaya-upaya untuk melakukan antisipasi sebagaimana arahan dari Bapak Gubernur, Pak Hmm. Sekda, kepada para wali kota dan para perangkat daerah kami seperti ini untuk melakukan berbagai upaya-upaya mitigasi dan antisipasi gitu, Mas. Baik, tentu warga Jakarta banyak menonton diskusi kita pada saat ini, Pak Isnawa. Bisa Anda gambarkan ke publik, ke pemirsa di rumah, wilayah mana saja yang disisir, pemetaannya seperti apa, mana yang harus diwaspadai hujan intensitas sedang, ringan, tinggi? Ya, jadi begini, Hmm. kami contohkan misalnya apabila terjadi peningkatan intensitas hujan di hulu ya, Hmm. terutama di Bogor dan Depok. Tentunya kami sudah harus memantau, mengawasi kemungkinan di 6 sampai 8 jam akan terjadi peningkatan debit air di Sungai Ciliwung. Hmm. Nah, tentunya kelurahan seperti misalnya eh, Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, Bidara Cina, Hmm. Pejaten Timur dan lain itu pasti akan mengalami peningkatan debit air, dan yang harus kita waspadai adalah pemukiman warga yang ada di bantaran kali sungai tersebut. Hmm. Atau pada saat 2 minggu yang lalu terjadi peningkatan debit air dan hujan yang cukup deras di wilayah barat Jakarta, di mana terjadi luapan Kali Pesanggerahan sehingga kawasan-kawasan seperti Rawabuaya, Hmm. Kembangan dan sekitarnya itu tentunya akan mengalami dampak dari ketinggian luapan air itu. Kita juga Baik. memantau misalnya Kali Krukut, Kali Hmm. Mampang untuk kawasan Kemang, Jakarta Selatan misalnya. Baik, baik. Banyak titik ya Pak ya, Anda gambarkan tadi di Jakarta Timur, ada di Jakarta Barat, di Kembangan, termasuk di Jakarta Selatan. Tapi kalau Anda boleh gambarkan kembali potensi angin puting beliung seperti apa Pak? Tadi kita putarkan juga di paket awal sebelumnya, ada kawasan Kalideres yang rumah warga diterjang Kalideres. puting beliung, termasuk di Cakung Cilincing sudah terjadi banjir. Seperti apa gambarannya Pak, potensi puting Ya, beliung jadi ini? begini. Hmm. Ya, sebagaimana informasi juga dari BMKG dan BNPB, Hmm. kita harus mewaspadai namanya potensi bencana hidrometeorologi. Jadi bencana hidrometeorologi ini dampak ikutannya banyak. Selain akan terjadi misalnya hujan ekstrim, Hmm. tentunya akan ada potensi seperti ada daerah-daerah yang berpotensi longsor ya, seperti di selatan Jakarta, seperti Jagakarsa, Pasar Minggu. Hmm. Kemudian ada juga daerah yang berpotensi longsor di timur Jakarta, seperti Ciracas, Cipayung, dan sekitarnya. Terutama Hmm. daerah-daerah yang ada di bantaran kali dan sungai, di mana terjadi debit air sangat tinggi, kemudian ketahanan dari tanah tersebut sudah mulai tidak kuat lagi sehingga akan berpotensi terjadinya longsor. Hal yang Baik. lain tentunya harus diwaspadai oleh warga Jakarta. Potensi bencana hidrometeorologi adalah
kemungkinan ada potensi rubuhnya material-material seperti misalnya baliho, Hmm. kemudian papan-papan reklame dan lain-lain yang tentunya bisa membahayakan para pengguna jalan. Hmm. Demikian, Mas. Baik, baik. Ada potensi tanah longsor juga Anda katakan di Ciracas dan wilayah lainnya begitu ya Pak Isnawa. Pak Isnawa, kalau Ya, berbicara soal pencegahan yang dilakukan sejauh ini seperti pengerukan kali tentunya, apalagi yang perlu diwaspadai dan juga Anda lakukan bersama tim? jadi begini, BPBD tentunya kan kami berkolaborasi ya dengan dinas-dinas teknis di DKI Jakarta dengan sumber daya air, dengan dinas LH dan lain-lain. Hmm. Eh, Kami berterima kasih juga kepada dinas sumber daya air DKI Jakarta yang misalnya sudah membebaskan bendungan Ciawi dan Sukamahi di hulu di daerah Bogor. Ini semacam dry dam ya atau bendungan kering. Kemudian juga kita tahu bersama ada Sodetan Ciliwung, kemudian ada pembuatan rumah-rumah pompa termasuk juga di Ancol dan Sentiong, termasuk juga polder, rumah-rumah pompa stasioner, mobile dan lainnya, termasuk ada menggerakkan hampir 400 alat berat di Kali Sungai Waduk Danau Jakarta untuk melakukan pengerukan dan kegiatan penurapan terhadap bantaran kali dan sungai. Baik. Di luar itu, Hmm. para wali kota Camat Lurah juga sudah melakukan berbagai aktivitas kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, kesiapan sarana prasarana, personil, dibantu oleh TNI Polri, dan seluruh stakeholders di Jakarta. Artinya Baik. kita siap untuk Hmm. mengantisipasi itu semua, Mas. Terakhir, saya juga ingin minta gambaran Pak, seperti apa potensi banjir rob di wilayah Jakarta Utara? Ya, jadi kita ada potensi rob di utara Jakarta Hmm. ini lebih berkaitan kepada dari meningkatnya atau pasangnya air laut yang ada di kawasan utara. Hmm. Pernah kondisi di mana Jakarta aman, tentram, tidak ada hujan dan lain-lain, tetapi karena pengaruh pasang dan perigi di utara Jakarta terjadi rob yang menggenangi kawasan Pademangan, Penjaringan, Ancol di kisaran 30 sampai dengan 50 cm. Hmm. Tetapi kita pastikan terkadang juga cepat surut, surut seiring Baik. dengan surutnya perairan terbuka di utara Oke. Jakarta. Baik, ini yang perlu diwaspadai oleh warga ibu kota dan juga Jabodetabek ya Pak ya. Masih ada potensi hujan yang cukup intensitas tinggi hingga 4 Februari. Informasinya seperti itu ya. Terima kasih Pak Isnawa Betul. Aji, selaku Kepala Terima Pelaksana kasih. BPBD DKI Jakarta bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih Mas.